Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Nurul Aulia dari kelas C22 Manajemen. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi Tauhidullah. Nah, setidaknya ada 1-7 pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, untuk pembahasan yang pertama ada ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini adalah upaya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Esa. Orang yang senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi insan yang beriman dan juga bertakwa sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, dan di antara kebaikan-kebaikan tersebut adalah menjadi penguasa di bumi, diteguhkan agama Islam di bumi, keberkahan yang melimpah, kehidupan yang lebih baik, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lebih jauh dan berusaha meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Untuk pembahasan yang kedua ada at-thoriq ila ma'rifatullah, atau jalan menuju pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana ma'rifat ini hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup pemahaman bahwa Allah adalah wujud esa, tunggal, maha kuasa, maha agung, berdiri sendiri dan tidak ada makhluk yang menyerupainya. Ma'rifat ini kita yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat tentang sifat Allah mencakup pengetahuan bahwa Allah adalah yang maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat, serta memiliki semua sifat kesempurnaannya. Nah, yang selanjutnya ada al-manawi min ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat 2 hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama ada maradus syahwat, yang kedua maradus syubhat. Nah, yang pertama ada maradus syahwat. Hal ini berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu atau kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Contohnya ada al-fisku, yaitu orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Yang selanjutnya ada al-kibru, atau kesombongan, yaitu sikap di mana hati seseorang yang selalu ingkar dan membantah terhadap ayat-ayat Allah. Ada juga azumu, atau kezaliman, ada al-kizbu, atau kedustaan, dan yang terakhir kasorotul masyi, atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Nah, buat yang poin yang kedua ada maradus syubhat, yaitu hal yang menimbulkan keraguan yang berkaitan dengan masalah akal dan juga logika. Contohnya ada al-zahlu, atau kezahilan, kebodohan, yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga al-irtiyab, atau keraguan-raguan terjadi karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Inhiraf, penyimpangan, yaitu tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya. Dan yang terakhir ada al-ghaflah, atau kelalaian, yaitu mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka membuat mereka lalai atau lengah. Untuk yang selanjutnya ada al-adillah ala wujudillah. Ada beberapa poin yang dibahas pada materi ini. Yang pertama ada al-dalilul fitri, atau fitrah, yaitu dasar yang masih murni. Jika manusia tersebut dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat hebat. Yang kedua ada al-dalilul hissi, yaitu bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasain, atau disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga ada azaliyul akli, yaitu bukti rasional atau akal untuk membuktikan adanya Tuhan melalui akal dengan beberapa teori, yaitu teori sebab dan teori keteraturan. Selanjutnya ada dalilul nakli, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang terakhir ada azalilul tarik, yaitu diberitakan di sepanjang sejarah manusia. Selanjutnya ada al-hayah fi zillati tauhid, atau hidup di bawah naungan tauhid.
Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan zat yang paling sempurna. Nah, yang pertama ada as-sifat, yaitu adanya sifat-sifat wajib bagi Allah, dan sifat-sifat itu merupakan tuntutan kesempurnaan uluhiyahnya. Ada juga al-asma, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendeskripsikan diri kepada makhluknya dengan asmanya. Ada juga al-af'al, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam perbuatan. Nah, ada beberapa macam tauhid, asma dan sifat. Mempelajari tauhid yang artinya beriman kepada Allah dan sifatnya. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam. Yang kedua ada tauhid mulkiyah, yaitu mengimani Allah yang kekal sebagai penguasa alam semesta. Nah, yang selanjutnya mengenai materi tauhidullah ternyata terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu yang pertama ada tauhid rububiyah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ibadah kepadanya. Yang ketiga tauhid asma wa sifat, adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Yang keempat ada tauhid mulkiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, satu-satunya pembuat hukum dan pemerintahnya. Dan yang terakhir, sucikan Allah sebagai tanda seorang sudah beriman kepada Allah, yaitu lewat tauhid ini dengan mensucikan Allah dari segala nama dan sifat yang tidak layak baginya. Nah, yang terakhir ada mengenai makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat tauhid. Ketika kita mengucap kalimat ini, maknanya adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Allah Ta'ala harus diakui dan diyakini sebagai satu-satunya sesembahan yang memiliki kesempurnaan dalam zat, sifat, asma, dan af'alnya. Selanjutnya ada i'tiqadi ilmi atau keyakinan ilmu. Ada beberapa poin pada keyakinan ilmu ini. Yang pertama adalah khalika ilallah, la razika ilallah, la malika ilallah, la hakima ilallah, la amira ilallah, la waliya ilallah, la mahabbu ilallah, la marhuba ilallah, la maghuba ilallah, la nabi awala dara ilallah, la muhya wa la mumita ilallah, la mujiba ilallah, la mustazara bilha ilallah, la wakila ilallah, la muaddoma ilallah, dan la musta'ana bihi ilallah. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton video ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.